Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang perawatan kaki pasien diabetes mellitus. Ini merupakan salah satu video yang kami buat untuk memenuhi mata kuliah keperawatan klien dewasa. Untuk itu, teman-teman, sebelum kita memulai untuk menonton video ini, kami akan melakukan pretest kepada teman-teman. Nah, pretest ini ada barcode yang akan kami share lewat video ini. Kami mohon teman-teman untuk pause video ini sebentar, kemudian lakukan scan barcode dan mengikuti pretest tersebut. Ditunggu ya, teman-teman. Oke, jadi baik teman-teman. Terima kasih karena teman-teman sudah mengikuti pretest. Sekarang kita akan mulai masuk kepada video. Kita akan membahas tentang apa itu diabetes mellitus, kemudian tipe-tipe diabetes mellitus, komplikasi apa saja yang terjadi pada diabetes mellitus. Kemudian kita akan membahas khusus tentang perawatan kaki pasien diabetes mellitus. Jika teman-teman sudah tidak sabar lagi, terus cek dan simak videonya. Dadah! Oke, yang pertama kita mulai dari apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah karena ketidakmampuan pankreas memproduksi insulin. Diabetes mellitus sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe lain. Diabetes mellitus tipe 1 adalah ketidakmampuan tubuh menghasilkan insulin karena kerusakan sel beta pankreas. Diabetes tipe 1 ini disebut dengan kondisi autoimun karena sistem imun pada tubuh menyerang sel-sel pankreas. Biasanya diabetes tipe 1 terjadi pada anak-anak. Diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah diabetes yang paling sering terjadi, di mana sel beta pankreas cacat progresif sehingga tubuh tidak memproduksi insulin. Yang berikut diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional adalah diabetes yang terjadi pada ibu hamil karena gangguan toleransi glukosa selama kehamilan. Yang berikut adalah diabetes mellitus tipe lain. Diabetes mellitus tipe lain terjadi karena kelainan genetik pada insulin, kelainan pada sel beta pankreas, penyakit pankreas, infeksi, dan karena zat kimia atau sindrom penyakit lainnya. Untuk tanda dan gejala diabetes mellitus sendiri, itu ada 4. Yang pertama adalah polifagia, yang kedua polidipsia, yang ketiga poliuria, dan yang keempat adalah keluhan lain. Polifagia adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa lapar terus-menerus, nafsu makan meningkat, tetapi berat badan tidak ikut meningkat. Hal ini terjadi karena glukosa tidak dapat ditransfer ke sel dengan baik oleh insulin. Yang berikut polidipsia. Polidipsia adalah suatu keadaan di mana seseorang harus berlebih. Hal ini terjadi karena glukosa terjebak dalam darah sehingga meningkatkan osmolaritas dan otak merespon untuk haus. Poliuria. Poliuria adalah keadaan di mana seseorang ingin buang air kecil secara berlebihan. Hal ini terjadi karena osmolaritas darah tinggi sehingga perlu dibuang oleh ginjal. Nah, yang berikut adalah keluhan lain. Keluhan lain adalah keadaan di mana seseorang merasa lemas, kesemutan, gatal, mata kabur, dan berat badan menurun tanpa sebab. Teman-teman, selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor risiko apa sih yang dapat menyebabkan seseorang menderita diabetes mellitus. Jadi, seseorang itu dapat menderita diabetes mellitus itu ada disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada keturunan, berat badan yang berlebih, usia, tekanan darah tinggi, dan juga merokok. Kita akan membahas faktor risiko yang pertama, yaitu keturunan atau genetik. Diabetes dapat diturunkan dari keluarga karena kelainan gen yang menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi insulin.
Faktor risiko selanjutnya adalah obesitas. Obesitas adalah peningkatan berat badan menjadi faktor risiko DM tipe 2 karena obesitas menyebabkan jaringan ikat adiposa meningkat sehingga terjadi resistensi insulin yang menyebabkan penumpukan lemak. Yang berikut usia. Studi menunjukkan bahwa 50% lansia mengalami intoleransi glukosa karena sensitivitas insulinnya menurun. Selanjutnya, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Penderita hipertensi 2-3 kali berisiko untuk terkena diabetes mellitus. Selanjutnya adalah merokok. Orang yang merokok berisiko untuk mengalami diabetes mellitus. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang komplikasi dari diabetes mellitus itu sendiri. Komplikasi yang paling sering terjadi dari diabetes mellitus adalah kaki diabetes mellitus atau yang biasa kita sebut dengan kaki diabetikum. Kaki diabetikum adalah kondisi yang terjadi ketika kadar gula dalam tubuh tinggi sehingga kerusakan saraf pada kaki yang menyebabkan terbentuknya luka pada kaki yang disebut dengan ulkus. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mendeteksi kelainan pada kaki diabetikum itu sendiri? Ada 4 cara untuk mendeteksi kelainan dini pada kaki diabetikum. Yang pertama, kulit kaki terasa kering, bersisih, keretak, dan kaku. Yang kedua, rambut kaki yang mulai menipis, terdapatnya mata ikan pada telapak kaki. Yang ketiga, terdapat perubahan bentuk jari kaki, perubahan bentuk telapak kaki, dan tulang kaki yang menonjol. Dan yang keempat adalah kaki yang terasa dingin, baal, kesemutan, dan tidak terasa nyeri. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui tentang komplikasi diabetes mellitus, cara mendeteksi dini kelainan kaki diabetikum, selanjutnya kita perlu belajar mengenai langkah-langkah perawatan kaki pada penderita diabetes mellitus agar tidak terjadi kaki diabetikum atau luka ulkus pada kaki. Cara yang pertama adalah kita cek pulsasi dan sensasi. Kita raba punggung kaki. Jika punggung kaki berdenyut, maka kaki dalam kondisi baik. Kemudian, sentuh dan tekan telapak kaki dengan benda tumpul. Jika mampu merasakan tekanan dan sentuhan benda tumpul, maka dapat disimpulkan kaki dalam keadaan kondisi yang baik. Yang kedua adalah pemeriksaan kaki. Selalu periksa kaki. Apakah terdapat luka gores, peradangan, kemerahan, bengkak, lepuh, dan kalus pada kaki. Jika ditemukan tanda-tanda ini, konsultasikan dengan petugas kesehatan. Selanjutnya adalah membersihkan kaki. Cuci kaki dengan air hangat dan sabun yang mengandung pelembab tinggi. Suhu air terbaik itu adalah 30 derajat Celcius atau yang biasa kita kenal dengan nama suam-suam kuku. Gunakan lotion dan petroleum jelly agar kaki tetap lembab. Dan yang keempat adalah pakai alas kaki dan kaos kaki di rumah. Tujuan dari memakai alas kaki di rumah adalah untuk menghindari terjadinya luka karena benda kecil. Yang kelima, pilihlah sepatu atau alas kaki yang tepat. Gunakan sepatu yang panjang 1-2 cm lebih panjang dari ukuran kaki. Ingat, jangan pakai sepatu hak tinggi dan juga terlalu rendah. Sepatu menutup kaki dan tumit dengan sol yang empuk. Bagian dalam sepatu lembut. Pakai sepatu bertali yang fleksibel. Hindari sepatu pantofel. Yang keenam, gunting kuku dengan benar. Gunting kuku setelah mandi. Lakukan penguntingan sejajar dan jangan terlalu dalam. Hindari terjadi luka saat menggunting kuku. Yang ketujuh, tetap beraktivitas. Olahraga minimal 30 menit setiap hari. Jenis olahraga yang dapat dilakukan adalah berjalan santai, bersepeda, dan senam kaki diabetes mellitus. Dan yang terakhir adalah kontrol infeksi.
Jaga gula darah dalam batas normal untuk menghindari risiko kaki diabetes. Oke, terima kasih teman-teman masih setia untuk menonton video kami. Kita telah sampai pada akhir video. Untuk itu kami akan melakukan post test kepada teman-teman. Nah, berikut ini adalah barcode post test. Kami berharap sekali lagi teman-teman pause video ini, kemudian teman-teman melakukan scan barcode dan mengikuti post test. Kami ingin mengetahui sejauh mana sih pemahaman teman-teman ketika kami sudah melakukan edukasi lewat video yang kami tampilkan ini. Ditunggu ya teman-teman untuk post testnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Bye-bye.